Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah proses pekerjaan skim coat atau ajian beton ekspos pada sebuah konstruksi bangunan. Skim coat pada balok beton dan juga dak beton. Yang awalnya dari seperti ini hingga menjadi cakep seperti ini. Kali ini kita akan melihat dan membahas mengenai proses skim coat. Material apa yang dipakai, bagaimana agar menjadi bagus seperti ini, dan lain sebagainya. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Ini adalah bagian bawah pada sebuah dak lantai beton pada sebuah konstruksi bangunan. Dak lantai beton ini yang akan nantinya kita skim coat atau kita aci permukaannya biar tampak lebih bagus. Dimana awalnya permukaannya seperti ini. Ini setelah umur 21 hari kita bongkar castingnya dan seperti ini penampakannya. Pastinya tidak kita serah terimakan dengan model seperti ini pada ownernya. Namun kita rapikan, kita aci agar terlihat bagus dan rapi. Pada konstruksi bangunan ini, skim coat berfungsi untuk menghemat biaya. Dalam arti ownernya tidak mau ada pekerjaan plafon. Pekerjaan plafon yang biasanya pakai gipsum, pakai rangka, lalu kita cat, itu ownernya tidak mau. Dia mau menghemat, akhirnya dipilih yakni ajian ekspos atau skim coat pada dak beton dan juga baloknya. Jadi bisa kita simpulkan pekerjaan skim coat pada konstruksi bangunan ini berfungsi untuk menghemat biaya, untuk memangkas anggaran pekerjaan plafon. Dengan tidak adanya pekerjaan plafon, maka dak beton dan juga balok ini harus kita rapikan agar terlihat bagus dan indah. Makanya perlu kita aci ekspos atau skim coat. Untuk proses skim coat ini memiliki ketebalan yakni 2-3 mili. Bisa dikatakan ujung tombak dari pekerjaan skim coat ini yakni proses pekerjaan backcasting pada dak lantai beton tersebut. Jadi pekerjaan backcasting harus benar-benar diperhatikan kekuatannya agar bentuk balok dan juga daknya ini lurus, tidak ada yang melendut. Karena tebal skim coat tadi yakni sekitar 2-3 mili. Kalau sampai baloknya ada yang melendut 1 cm akibat pekerjaan backcasting yang kurang kuat, ini akan beresiko akan kita samarkan lendutan tersebut menggunakan skim coat agar baloknya terlihat lurus dan rapi. Akibat kita menyamarkan lendutan tersebut, ini resikonya ketebalan skim coat lebih dari 3 mili. Resikonya lagi akan boros di material skim coat. Oleh sebab itu, pekerjaan backcasting ini kalau saya bilang adalah ujung tombak dari pekerjaan skim coat. Agar hemat, tidak boros di material skim coat-nya. Untuk material skim coat yang kita gunakan, yakni merek Usin dengan tipe SC200. Ini saya tidak ada kerjasama dengan pemilik merek, hanya saja speknya pakai tipe ini, Usin SC200. Dan untuk pembuatannya kita gunakan takaran 1 ember seperti ini. Hanya dicampur dengan air. Lalu kita aduk menggunakan alat bantu bor seperti ini agar homogen proses pencampurannya.
Untuk proses pekerjaan skim coat pada dak lantai beton ini sebelumnya kita cek dulu dak lantai betonnya. Apakah rata atau ada yang melendut. Dan setelah kita cek ternyata permukaannya rata. Sangat bagus dan tidak ada yang keropos. Maka proses pemberian skim coat jadi lebih mudah. Tinggal kita beri seperti ini dengan ketebalan 2-3 mili. Prosesnya seperti orang melamir pada plafon atau dinding atau ajian pada dinding. Seperti ini. Tinggal kita tarik-tarik, kita samakan permukaannya antara bidang yang satu dengan yang lain. Dengan permukaan yang rata di permukaan dak beton, maka material skim coat tidak habis terlalu banyak. Karena cukup dengan ketebalan 2-3 mili sudah tertutup untuk permukaan pori-pori dak lantai beton. Dan ini di tempat yang lain, baloknya juga sudah sebagian sudah di skim coat, sebagian belum. Ini 2 orang skim coat untuk dak lantai beton. Sedangkan untuk proses skim coat pada baloknya ini kita gunakan alat bantu yakni sipatan. Seperti ini bisa teman-teman saksikan. Jadi untuk balok ini tetap kita beri sipatan semuanya. Biarpun ketebalannya 2-3 mili tetap kita sipat agar terlihat lurus dan rapi. Dan juga mungkin ada yang melendut sedikit di area balok, maka akan tersamarkan karena menggunakan sipatan. Ini sipatannya kanan dan kiri seperti ini, lalu kita jepit menggunakan besi. Jangan lupa ini ditimbang untuk sipatannya biar ratanya dapat, lurusnya dapat. Jadi butuh orang teliti dalam proses pekerjaan skim coat. Tidak bisa asal-asalan, nanti hasilnya sama saja. Dan ini alat sipatannya seperti ini. Dan itu bisa teman-teman saksikan. Ada balok yang disamarkan. Jadi ada balok yang kurang bagus hasilnya, hasil pengecorannya. Berarti castingnya kurang kuat sebagian. Harap dimaklumi, namanya juga manusia. Di proses casting mungkin ada yang keluputan atau ketinggalan perkuatannya, akhirnya ada yang kurang sempurna bentuk dari baloknya, perlu kita samarkan. Namanya juga manusia, pasti ada kesalahan. Dan ini bisa teman-teman saksikan. Ini proses pekerjaan skim coat sudah selesai, baik daknya maupun baloknya. Sangat rapi, lurus, dan rata. Untuk proses pekerjaan skim coat ini kurang lebih kita gunakan 4 orang. Ada yang skim coat untuk baloknya, ada yang skim coat untuk daknya. Sekali lagi untuk proses pekerjaan skim coat ini tadi bertujuan yakni untuk menghemat biaya, memangkas pekerjaan plafon.
Jadi tidak ada biaya pekerjaan plafon. Katakan pekerjaan plafon per meter persegi yakni 140.000. Sedangkan untuk pekerjaan skim code atau agen expose ini katakan yakni 40.000, maka selisihnya bisa 100.000 untuk penghematan per meter perseginya. Katakanlah ruangan ini 12 kali 22. Luasannya 264 meter persegi. Kita kalikan 100.000. Jadi kita hemat 26.400.000. Makanya ownernya tidak mau ada pekerjaan plafon, langsung kita ganti menggunakan skim code. Dan ini bisa teman-teman saksikan. Sebagian skim code sudah di finishing. Finishing warna putih. Untuk merek cat yang kita gunakan, yakni merek Cadillac. Sesuai spek yang ada di RAB. Untuk proses pekerjaan skim code, ini biasanya digunakan pada bangunan yang tipe komersial seperti ruko. Jadi kalau untuk rumah tinggal ini tetap kita pakai plafon agar lebih indah dan estetik. Kalau untuk ruko, untuk menghemat biaya bisa kita gunakan skim code seperti ini. Demikian proses pekerjaan skim code atau ajian beton expose pada sebuah dak beton dan juga balok beton. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.